kebetulan lahir di Senin Legi, atau sebenarnya siapa saja sih yang belakangan ini merasa hidupnya kayak ditarik paksa dari berbagai arah, ada energi yang lagi nggak seimbang banget di sekitarmu sekarang? Waduh, kerasa banget ya tarikannya. Kerasa banget, tapi tunggu dulu, jangan panik. Karena di balik semua kekacauan ini, ternyata ada kekuatan luar biasa yang lagi disiapin buat kamu. Menarik. Kan? Coba bayangin kamu lagi jalan santai di atas tanah yang tiba-tiba berguncang hebat. Insting pertama kita pasti ketakutan, merasa hilang kendali, dan mikir kalau semuanya bakal hancur. Iya, respon survival dasar manusia itu mah. Betul. Nah, hari ini kita bakal ngelakuin eksplorasi mendalam soal sebuah pembacaan kartu tarot yang khusus ditujukan buat mereka yang punya weton Senin Legi. Oke, mari kita bedah. Tapi ingat ya, kita nggak akan sekedar ngelihat ini sebagai ramalan nasib murahan. Kita mau membongkar narasi psikologis di baliknya. Kita mau lihat langsung ke dalam mesin yang bikin fase sulit ini terjadi, dan gimana kamu bisa pakai informasi ini untuk ambil alih lagi kendali hidupmu. Nah, itu dia. Yang paling bikin aku tertarik dari pola kartu yang muncul di sini adalah gimana mereka itu menceritakan sebuah siklus psikologis yang utuh. Siklus utuh yang kayak gimana tuh maksudnya? Jadi siklus ini dimulai dari kelelahan yang ekstrim, terus masuk ke fase penarikan diri yang sebenarnya sangat terencana, sampai akhirnya ada sebuah kebangkitan yang super kuat. Oh, jadi ini bukan cuma deretan nasib buruk acak ya? Sama sekali bukan. Membaca pola dari susunan ini ngasih kita semacam ya bisa dibilang cetak biru yang sangat rasional tentang konflik. Baik itu konflik di dalam kepala kita sendiri, atau gesekan sama orang-orang sekitar kan? Bener banget. Kalau kamu bisa lihat pola mekanismenya, kamu itu nggak lagi jadi korban yang cuma pasrah ke sapu ombak. Kamu berubah jadi seseorang yang tahu persis gimana cara ngebangun kapal di tengah badai itu. Wah, aku suka banget perumpamaan itu. Oke, mari kita urai cetak biru ini dari awal, karena fondasinya kerasa banget lagi diguncang habis-habisan. Silahkan, kita mulai dari mana nih? Analisis kita mulai dari energi yang super berat, terutama di sektor material sama emosional. Pertama, ada kartu Queen of Pentacles yang posisinya terbalik. Queen of Pentacles terbalik, itu berat sih. Kan, kartu ini normalnya kan melambangkan kenyamanan, kemampuan merawat, dan stabilitas finansial. Tapi karena terbalik, energi yang kebaca adalah ketidakseimbangan parah di kehidupan rumah tangga atau keuanganmu. Berarti ada fondasi yang goyah di situ. Banget. Kamu mungkin lagi ngerasa capek banget, mikul beban yang kelewat berat, atau kehilangan rasa aman yang biasanya kamu pegang erat-erat. Ini bukan cuma capek fisik habis lembur ya, tapi kelelahan sistemik. Kelelahan mental dan fisik yang nyampur jadi satu. Iya. Terus, seakan itu belum cukup bikin pusing, muncul kartu King of Pentacles yang juga terbalik. Waduh, kombinasi yang sangat-sangat menantang ini. Sangat menantang. Masalah finansial yang mungkin kamu kira udah beres, tiba-tiba muncul lagi. Ada energi ketidakstabilan materi yang intens banget di sini. Atau bisa jadi ada hubungannya sama orang lain juga kan? Nah, bener. Lebih spesifiknya, ada seseorang di sekitarmu yang sama sekali nggak bisa diandalkan secara ekonomi atau tanggung jawab. Padahal harusnya orang ini ikut mikul beban itu bareng kamu. Bikin tambah capek pastinya. Terus dari sisi emosionalnya gimana? Dari sisi emosional muncul Page of Cups, tapi posisinya terbalik juga. Ini bawa kekecewaan emosional yang dalam banget. Kekecewaan soal ekspektasi ya biasanya. Iya, harapan yang ternyata jauh banget dari kenyataan. Entah itu soal cinta, investasi perasaan, atau mungkin kamu lagi berurusan sama orang yang nggak jujur, bahkan dia nggak jujur sama emosinya sendiri. Itu toksik banget sih. Banget. Kalau ngeliat ketiga elemen ini beraksi barengan, rasanya tuh kayak bawa mobil yang bannya kempes. Nggak bisa jalan dong. Boro-boro jalan, bannya kempes, tapi tangki bensinnya juga bocor. Astaga. Jadi kamu nggak bisa maju karena rodanya rusak, tapi kamu juga terus-terusan kehabisan bahan bakar walaupun cuma diam di tempat. Oh, analogi mobil itu akurat banget buat memetakan situasi ini. Dan yang paling krusial buat dipahami secara psikologis adalah kenapa kondisi material dan emosional ini bisa kolaps di saat yang bersamaan.
Memangnya ada alasan khusus? Jelas ada. Ini bukan kebetulan kosmik semata. Ini tuh gejala dari fondasi yang memang sudah retak sejak lama. Coba kita perhatiin elemennya. Oke, ada elemen apa aja tuh? Kita punya pentacles yang mewakili materi, uang, dan energi fisik yang kita keluarin. Terus ada cups yang mewakili emosi, empati, dan hubungan antar manusia. Dua pilar penting dalam hidup ya? Bener. Nah, ketika dua elemen pengatur stabilitas hidup ini sama-sama posisinya terbalik, itu nandain kalau kamu lagi ngalamin krisis batas diri, atau istilahnya krisis boundaries yang serius banget. Aku, krisis batas diri. Coba tolong jelasin lebih detail deh. Maksudnya, kita secara nggak sadar ngebiarin orang lain ngambil porsi terlalu banyak dari hidup kita gitu. 100% bener. Orang yang terhubung sama energi Queen of Pentacles itu pada dasarnya adalah pengasuh dan penyedia yang luar biasa baik. Tipe orang yang selalu mastiin semua orang aman ya? Iya, kamu pastiin semua orang di sekitarmu nyaman dan kebutuhannya terpenuhi. Tapi pas energi ini terbalik, itu jadi tanda bahaya. Bahaya gimana tuh? Itu tanda kalau sang penyedia ini udah kehabisan sumber daya. Dia terus-terusan memberi, tapi lupa atau malah ngerasa bersalah buat memelihara dirinya sendiri. Wah, ini relate banget pasti buat banyak orang. Psikologi di baliknya itu sering banget berkaitan sama ketakutan akan penolakan atau people pleasing. Kamu ngasih uang, waktu, atau dukungan mental tanpa henti. Terus ditambah ada figur King of Pentacles terbalik tadi ya? Nah itu, King of Pentacles terbalik ini memperjelas kalau ada pihak luar yang dengan senang hati nyedot energi kamu itu. Bukannya ngelindungin atau ngasih timbal balik yang setara, dia malah terus ngambil. Berarti Page of Cups terbalik yang kita bahas tadi itu buntut dari dinamika ini dong? Tepat. Kekecewaan emosional dari Page of Cups terbalik itu hasil akhir yang nggak bisa dihindari waktu ekspektasi emosionalmu nabrak realitas. Kayak kita mikir kalau aku bantu dia terus pasti dia bakal berubah kan? Iya, diam-diam kamu berharap gitu. Tapi kenyataannya, sama sekali nggak. Jadi bensin yang bocor di analogi mobilmu tadi. Ah, itu energi kita sendiri ya? Benar. Itu energimu yang terus menetes keluar karena kamu belum punya ketegasan buat nutup lubang batas dirimu sendiri. Masuk akal banget sih ini. Kalau energi material dan emosi kita udah habis terkuras kayak gitu, logikanya kemampuan otak kita buat mikir jernih pasti ikut kena imbasnya dong. Oh jelas, otak butuh energi buat memproses logika. Dan emang bener, setelah fase pengurasan tadi, bacaan ini masuk ke fase yang ngegambarin kabut pikiran yang tebel banget. Kartu apa yang muncul di fase ini? Kita dihadapkan sama Three of Wands terbalik. Kartu ini tuh ngindikasikan rencana-rencana besar yang pada akhirnya tertunda. Bikin ngerasa stuck ya, pasti. Banget. Harapan yang belum terwujud ini bikin kamu ngerasa benar-benar nyangkut. Kayak kakimu ditanam di semen basah, dan kamu nggak tahu harus melangkah kemana. Susah bergerak berarti? Terus kebingungan ini diperparah sama Two of Wands terbalik. Ada ketakutan yang sampai bikin lumpuh pas kamu harus ambil keputusan besar soal arah hidup. Menarik. Dan seakan kabut ini belum cukup pekat, muncul peringatan serius dari King of Swords terbalik. Wah, King of Swords terbalik, itu berat. Ini indikator kuat banget soal adanya manipulasi. Ada seseorang yang pakai kata-kata tajam buat nyakitin, ngendaliin, atau memutarbalikkan fakta. Gaslighting yang klasik ya. Iya. Atau bisa jadi ini kamu sendiri yang lagi susah banget mikir rasional karena tertutup sama awan emosi yang gelap. Rantai sebab akibat ini tuh sangat logis loh di dalam ilmu psikologi perilaku. Oh ya? Gimana tuh penjelasannya? Pas fondasi keamanan fisik dan emosionalmu runtuh kayak yang kita bahas tadi, otomatis mekanisme pertahanan mentalmu itu melemah. Terutama bagian logika ya? Betul, terutama di korteks prefrontal yang tugasnya ngatur logika. Nah, pas kamu lagi lelah secara mental, kamu itu jadi super rentan sama manipulasi. Disinilah energi King of Swords terbalik ambil alih situasi. Tapi tunggu, gimana tepatnya manipulasi ini bekerja di otak yang lagi capek? Soalnya kan kadang kita ngerasa, aku cukup pinter kok buat nggak gampang ditipu. Nah, ini kesalahpahaman yang sering terjadi. Manipulasi tingkat tinggi atau gaslighting justru kerjanya paling efektif di orang yang cerdas, tapi lagi kelelahan secara emosional. Masa sih? Kenapa bisa gitu? Karena King of Swords yang posisinya normal itu kan ahli logika dan kebenaran. Tapi pas posisinya terbalik, kemampuannya pakai bahasa berubah jadi senjata psikologis. Oh, dia pakai kepintarannya buat nyerang. Iya, pelakunya mungkin bilang hal-hal kayak,
kamu tuh yang terlalu sensitif. Atau aku ngelakuin ini karena aku peduli sama kamu, kamunya aja yang nggak tahu diuntung. Wah, itu manipulatif banget omongannya. Dan pas batas dirimu lagi hancur, otakmu yang kelelahan itu udah nggak punya energi lagi buat memproses fakta secara objektif. Kamu jadi mulai mempertanyakan realitasmu sendiri. Bikin kita mikir, jangan-jangan emang aku yang salah ya? Nah, bener. Kritik eksternal dari manipulator itu akhirnya masuk ke kepalamu dan jadi kritik internal. Ini yang memicu ketakutan luar biasa buat ngambil keputusan yang ditunjukin sama kartu once terbalik tadi. Pantesan kita jadi ngerasa lumpuh ya? Iya, karena kamu udah nggak percaya lagi sama penilaianmu sendiri. Gila sih ini. Kalau situasinya udah separah ini, keuangan goyah, energi habis, dan kita bahkan nggak bisa percaya sama pikiran kita sendiri. Reaksi insting kita pasti pengen cepet-cepet cari jalan keluar dong. Normalnya sih begitu. Kita pasti pengen buru-buru perbaikin keadaan. Tapi yang bikin kaget, bacaan kartu ini justru memunculkan kartu The Hermit sebagai respons dari semua kekacauan tadi. The Hermit, menarik sekali. Iya, The Hermit ini nyuruh kita buat berhenti, menarik diri dari dunia luar, masuk ke dalam kesendirian, dan lakuin introspeksi. Terdengar pas sebenarnya. Jujur ya, aku harus ngasih sedikit dorongan balik di sini. Pas hidupmu lagi kacau balau, banyak tagihan, orang-orang di sekitar pada bertingkah nyebelin, bukannya mutusin buat mengisolasi diri itu malah terkesan gak bertanggung jawab, Kak. Maksudku, bukannya kita harusnya ngelawan, bukannya malah sembunyi. Itu reaksi yang sangat wajar sih. Masyarakat modern kita kan emang sering ngeasosiasiin tindakan menarik diri itu sebagai bentuk pelarian atau tanda menyerah. Nah, iya kan? Kesannya kayak kabur dari masalah. Tapi gini, di tengah badai manipulasi dari King of Swords terbalik tadi, kalau kamu bertindak reaktif, itu justru bakal bikin kamu makin terperosok. Kenapa bisa makin terperosok? Karena kamu nggak mungkin bisa menang debat logika sama orang yang sengaja memutarbalikkan fakta, apalagi pas kondisimu lagi capek banget secara mental. Benar juga sih. Debat sama orang toksik pas lagi capek itu bunuh diri namanya. Makanya, The Hermit di sini bukanlah sebuah pelarian yang pengecut. Dia justru adalah strategi taktis yang paling brilian buat bertahan hidup. Jadi, ini tuh semacam jeda strategis ya? Tepat sekali. Wah, ini ngingetin aku sama smartphone yang layarnya udah merah dan masuk ke battery saver mode. Oh, itu perumpamaan yang bagus banget. Iya kan? Pas bateraimu tinggal 5%, kamu nggak bakal maksain diri buka aplikasi edit video yang berat atau nyari sinyal wifi baru di tempat antah berantah. Pasti HP-nya langsung mati kalau gitu. Bener, kamu pasti bakal matiin aplikasi latar belakang yang nggak perlu. Yang dalam konteks ini berarti suara-suara dari orang luar, ekspektasi keluarga, atau komentar teman. Supaya baterainya awet. Iya, itu semua dimatiin cuma buat mempertahankan sisa daya dan mastiin fungsi sistem inti kamu tetap berjalan. Analogi battery saver mode itu sempurna banget buat The Hermit. Dia emang mewajibkan kamu buat mutus asupan informasi dari lingkungan yang toksik. Biar kita nggak keracunan terus ya. Betul. Coba pikirin deh, gimana caranya kamu bisa ngebedain mana yang intuisimu sendiri dan mana yang cuma narasi manipulasi dari orang lain kalau kamu terus-terusan ada di tengah kebisingan mereka. Nggak bakal kedengeran suara hati kita. Makanya, di dalam fase The Hermit ini, kamu tuh bukan lagi lari dari masalah. Kamu lagi mendetoksifikasi pikiranmu. Ngasih ruang hampa buat nafas ya. Iya, ngasih ruang buat sistem sarafmu supaya bisa tenang lagi. Fondasi yang hancur tadi perlahan disusun ulang. Bukan pakai ekspektasi orang lain, tapi berdasarkan kejujuran pada dirimu sendiri. Meriset ulang semuanya dari nol. Ini tuh prasyarat mutlak sebelum kamu bisa melangkah ke fase berikutnya. Kamu nggak bisa bangun kerajaan yang kuat di atas tanah yang masih goyang karena keraguan. Oke, ini bikin alurnya jadi sangat masuk akal sekarang. Karena setelah kamu ambil waktu di gua, The Hermit ini meriset sistemmu dan mati notifikasi dari orang-orang yang nyedot energi, kamu akhirnya siap buat keluar lagi. Dan pas keluar, apa yang terjadi? Pas keluar, pergeseran energinya itu masif banget. Kita beralih ke titik kebangkitan dengan munculnya kartu King of Wands. Wah, King of Wands, energi api yang luar biasa. Bener, ini kontras banget sama energi Two dan Three of Wands di awal tadi yang serba ragu dan takut melangkah. King of Wands ini melangkah keluar dengan kepala tegak. Penuh percaya diri ya? Iya, dia bawa energi kepemimpinan, keberanian, aksi yang terarah, dan pastinya penemuan kembali kekuatan diri yang sempat hilang. Tapi, ada satu hal yang bikin aku bener-bener tertarik nih. Apa tuh? King of Wands ini didampingi sama kartu The High Priestess. Ah, The High Priestess. Intuisi murni. Nah iya, kartu ini kan urusannya kuat banget sama intuisi, firasat. Pesan
Pesannya jelas banget. Ada sesuatu yang kamu rasakan jauh di lubuk hatimu, dan firasat itu benar 100%. Jadi jangan pernah abaikan suara kecil itu lagi. Kombinasi antara King of Wands dan The High Priestess, ini adalah titik transformasi puncaknya. Transformasi yang kayak gimana? Kalau kita bedah secara psikologis, kombinasi dua elemen ini bertindak sebagai anti-venom atau penawar racun mutlak dari manipulasi King of Swords terbalik yang ngerusak pikiranmu sebelumnya. Penawar racun, gimana cara kerjanya secara mental? Soalnya kan, sekedar tahu kalau kita punya intuisi tuh rasanya nggak otomatis bikin manipulasinya berhenti. Gini, manipulasi atau gaslighting itu sifatnya kayak virus. Kayak virus gimana? Virus itu kan cuma bisa bertahan hidup di dalam tubuh inang yang sistem imunnya lemah atau meragukan kemampuannya sendiri kan. Manipulator itu berkuasa dengan bikin kamu mikir, apa aku yang salah tangkap ya? Apa aku lebay? Ah, ya benar. Bikin kita ragu sama diri sendiri. Nah, The High Priestess ini adalah kesadaran internal yang datang buat ngehancurin keraguan itu sampai nggak bersisa. Ngasih kepastian gitu ya? Betul, dia ngasih validasi mutlak kalau apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, dan kejanggalan yang kamu deteksi, itu semua adalah fakta nyata, bukan ilusi paranoid. Wah, merinding sih dengar ini. Pas kamu udah tervalidasi secara internal, kamu nggak butuh lagi pengakuan dari luar. Nah, intuisi yang udah jernih ini kemudian dialirkan buat ngasih bahan bakar ke King of Wands. Biar apinya nyala ya. Tapi ingat, King of Wands itu bukan energi yang meledak-ledak tanpa arah. Dia itu api kepemimpinan yang sangat fokus dan terkendali. Artinya, dia ngambil balik otoritas yang di fase awal tadi sempat direbut atau diserahin ke King of Pentacles yang terbalik ya. Benar banget, dia ngambil balik kursi kemudinya. Pesan tersembunyi yang sangat memberdayakan di sini adalah, kapasitas kepemimpinan dan ketegasan ini sebenarnya nggak pernah benar-benar hilang dari kamu. Cuma ketutup aja ya? Iya, kamu selalu punya kekuatan itu sejak awal. Cuma selama ini terkubur di bawah rasa bersalah, ekspektasi buat selalu jadi si pengasuh dari Queen of Pentacles, dan pastinya ketakutan yang sengaja ditanam sama lingkunganmu. Kalau udah sadar begini, pasti susah dimanipulasi lagi. Begitu kamu menyadari kekuatan aslimu, kamu udah kebal, kamu nggak bisa lagi dimanipulasi. Itu perspektif yang luar biasa melegakan. Bahwa kekuatan kita tuh sebenarnya nggak pernah pergi kemana-mana. Kita cuma lupa cara aksesnya karena terlalu sibuk ngurusin orang lain. Betul sekali. Tapi tentu saja, alam semesta jarang ngebiarin kebangkitan besar terjadi tanpa adanya ujian terakhir. Selalu ada ujian akhir kan? Iya dong. Di fase akhir dari rangkaian ini, masih ada satu rintangan psikologis yang harus dilewatin sebelum kamu benar-benar terbebas. Walaupun kamu udah megang api keberanian dari King of Wands. Masa lalu tuh seolah masih nyoba narik ujung bajumu. Ada kartu apa yang muncul sebagai peringatan? Ada Page of Wands yang posisinya terbalik. Kartu ini nunjukin kalau jauh di sudut pikiranmu, mungkin masih ada sedikit sisa rasa ragu. Ada bisikan ketidakpercayaan diri yang nyoba ngehambat langkah pertamamu. Sisa-sisa trauma masa lalu ya? Iya, kayak sisa racunnya masih ada dikit. Dan puncaknya adalah kemunculan kartu Five of Swords terbalik. 5 pedang terbalik? Menarik. Ini ditafsirkan sebagai akhir dari sebuah konflik. Sebuah peluang emas buat berdamai, melepaskan ego, dan ninggalin arena pertengkaran yang sama sekali nggak sehat. Ini fase pelepasan. Tapi jujur, ini mancing pertanyaan besar buat aku. Kalau kita kan baru aja nemuin lagi kekuatan kita nih, rasa percaya diri dari King of Wands. Terus kenapa kita justru disuruh ngelepasin ego? Kenapa menurutmu itu aneh? Ya, bukannya pas kita lagi kuat-kuatnya, itu justru momen paling pas buat ngebuktiin ke orang-orang yang remehin kita kalau mereka itu salah besar. Bukannya kita harusnya pamer kekuatan. Nah, ini dia. Ini adalah jebakan psikologis yang sangat umum. Dan mungkin ini jadi ujian yang paling menantang dari seluruh proses penyembuhanmu. Ujian nahan diri gitu. Iya, pas kamu dapat balik kekuatanmu, insting dasar egomu itu pastinya pengen balas dendam. Nah itu, pengen nunjukin, ini loh aku yang sekarang. Bener, kamu pengen balik ke orang-orang yang dulu manipulasi dan nguras hartamu cuma buat nunjukin betapa hebatnya kamu sekarang. Kamu pengen menang debat, kamu pengen lihat mereka ngakuin kesalahan mereka. Kan kepuasan tersendiri tuh kalau bisa gitu. Memang menggoda, tapi mari kita bedah pertanyaan fundamental ini deh. Apakah kamu pengen menang dalam sebuah pertengkaran, atau kamu pengen kedamaian abadi? Wah, kalau lagi emosi sih jujur aja keinginan buat menang dan ngeliat mereka nyesel tuh menggoda banget.
Kita kan butuh keadilan. Tentu, rasanya kayak kita berhak banget dapat keadilan itu. Tapi disinilah Five of Swords terbalik itu hadir. Dia itu berfungsi sebagai rem darurat kebijaksanaan. Rem darurat. Iya, kartu ini ngingetin kamu kalau bertahan di arena pertengkaran yang beracun, meskipun pada akhirnya kamu yang menang debat, itu tetap bakal nguras energimu lagi. Bakal capek lagi ya jadinya. Banget, ngebuktiin diri ke orang yang dari awal aja udah nggak punya niat baik buat mahamin kamu, itu adalah hal yang sia-sia. Buang-buang waktu. Ninggalin perdebatan yang toksik itu bukanlah tanda kalau kamu nyerah karena lemah lo ya. Bukan berarti kita kalah dong. Sama sekali bukan. Sebaliknya, itu adalah bentuk tertinggi dari kemenangan atas penguasaan dirimu sendiri. Kamu akhirnya sadar kalau energimu, waktumu, dan pikiranmu itu harganya terlalu mahal buat dihabisin di konflik yang nggak bawa pertumbuhan apa-apa. Oh, jadi ini bukan sekedar tentang milih pertempuran yang layak, tapi menyadari kalau seluruh arena pertempurannya itu dari awal udah dirancang buat ngerugiin kita. An sejati. Merinding aku dengernya. Kalau kamu nurutin bisikan keraguan dari Page of Wands terbalik tadi, kamu mungkin bakal terjebak di pikiran kayak, aku nggak boleh kelihatan lemah, aku harus ngelawan balik. Itu egonya yang ngomong ya? Betul, jangan biarin ketakutan sama opini orang lain bikin kamu balik lagi masuk ke lingkaran setan yang salah. Ngelepasin ego di fase ini itu berarti ngelepasin seluruh kebutuhanmu akan validasi dari mereka yang nggak pernah menghargaimu. Benar banget. Kedamaian sejati dan pemulihan energi seutuhnya itu baru bisa terwujud pas kamu berani berbalik badan, jalan pergi menuju masa depanmu, dan ngebiarin mereka bertengkar sama bayangan mereka sendiri. Wow. Kemenangan tertinggi adalah dengan gak ikut bermain dalam permainan mereka. Ini benar-benar luar biasa. Sangat membebaskan ya. Membebaskan banget. Oke, mari kita rangkum perjalanan yang sangat intens ini. Berdasarkan analisa dari pembacaan hari ini, bagi kamu yang lahir di Senin Legi atau siapapun kamu yang dengerin ini dan ngerasa pola-pola ini relevan sama hidupmu, fase sulit yang lagi kamu alamin ini bukanlah sebuah hukuman. Setuju, bukan hukuman sama sekali. Ketidakstabilan finansial, rasa lelah secara emosional karena terus-terusan ngasih ke orang yang salah, dan kabut kebingungan yang sempat nyelimutin kamu, itu bukan akhir dari ceritamu. Itu adalah proses dekonstruksi. Betul, dekonstruksi. Fondasi lama yang rapuh dan penuh dengan kompromi yang ngerugiin kamu emang harus diruntuhin, supaya kamu nggak punya pilihan lain selain ngebangun fondasi baru yang jauh lebih kokoh. Fondasi yang didasari sama kebenaran intuisimu sendiri. Ya, pas kamu berani ambil jeda buat merenung, memvalidasi intuisimu tanpa butuh pengakuan orang lain, dan berani ambil balik kendali hidupmu, kamu nggak cuma balik ke titik awal loh. Kamu lagi berevolusi ke level yang sepenuhnya baru. Level King of Wands. Tepat. Dan ada satu pesan penutup dari sumber ini yang menurutku harus banget diukir di ingatan kita pas lagi ngadepin masa-masa kehilangan. Silahkan dibacakan. Pesannya berbunyi gini. Ingat, tidak semua yang hilang dari hidupmu itu adalah hal yang buruk. Kadang, itu adalah cara semesta membersihkan jalanmu menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Indah sekali pesannya. Nasibmu sama sekali nggak ditentukan oleh setumpuk kartu. Dan yang pasti, nasibmu nggak ditentukan oleh orang-orang yang selama ini ngerugiin kamu. Kendali itu selalu ada di tanganmu. Dan sebagai penutup nih dari aku, coba deh kamu renungkan pemikiran ini baik-baik. Wah, apa tuh? Kalau semesta saat ini emang lagi bekerja sangat keras buat membersihkan jalanmu dengan memaksamu melepaskan kebiasaan, ikatan, atau orang-orang tertentu dalam hidupmu, mungkinkah sesuatu yang paling kamu takutkan untuk hilang hari ini sebenarnya adalah rintangan utama yang selama ini menghalangi potensi terbesarmu untuk benar-benar bangkit?